Baik, kali ini saya mau pasang askruk ke rengkes ya dengan menggunakan alat tracker ini. Caranya seperti ini. Memang ada beberapa cara ya. Ada yang rumah bearing itu dipanasin dulu, dipanasin baru dipasang askruknya juga bisa. Jadi rumah bearing yang ada di rengkes itu dipanasin dulu pakai blower yang api itu, kemudian baru dimasukkan askruknya juga bisa. Tapi kalau saya kebetulan saya ini pakai saya pakai tracker. Ini trackernya biasanya saya pakai untuk mesin-mesin motor 2 tak biasanya ya. Tapi ini memang untuk matic yang biasanya ada di salah satu rengkesnya itu harus suenya harus rapat ya, harus ceket gitu loh. Nah, makanya ini kebetulan di Vario ini yang asruknya itu lengketnya masang suwean rapatnya itu di bagian rengkes sebelah kiri. Nah, seperti ini masangnya. Tadi yang ada tadi satu seperti mur, kemudian bus ini, kemudian ada baut sama mur. Nah, seperti ini. Nah, ini sama sih, sama seperti biasanya asruk motor 2 tak ya. Biasanya yang pasangnya mesti salah satu mesti ada yang rapat. Tuh. Nah, ini pastikan ya, ini memang kalau saran saya sih memang nggak mudah sih, pasang ini juga nggak mudah. Ini harus memastikan asapnya ini benar-benar center ya, benar-benar lurus dengan rumah bearing yang ada di rengkas sebelah kiri ini. Jadi memang bisa dirasakan. Nah, ini memang cekat seperti ini, klek 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 gitu. Nah, ini bisa dirasakan nanti. Jadi kalau seumpama ini waktu pengencangan memasukkan biar asuknya masuk ke rengkes ini bisa dirasakan nanti. Kok kalau putarannya kok berat banget atau berat sekali, berarti asuk kemungkinan masih miring. Miring sedikit pasti akan berat. Jadi kalau bisa dirasakan kok, ya memang memang agak berat ya, tapi akan terasa. Biasanya nanti asuk itu masuknya itu berat tapi lancar gitu loh, enak. Jadi beratnya nggak secekat itu, enggak. Seperti ini ya. Ah, ini sambil saya pegangin ya. Nah, saya rasakan ini astruknya ini benar-benar masuk atau waktu saya putar, asuknya ini benar-benar mau masuk atau cuman dia berhenti nggak masuk. Itu sih bisa dirasakan ya, seperti ini. Nah, ini saya rasakan. Loh, saya rasakan wah ini kelihatannya nggak center ini. Berarti bisa dirasakan loh. Tapi kalau sudah yakin pasti center, ya udah lanjut aja. Jadi mountnya tetap diputar aja. Putar secara jarum jam atau putar ini ya, putarnya ke kanan. Nah, seperti ini. Bisa dirasakan ini. Memang kalau memang butuh pengalaman ya untuk masang seperti ini ya. Jadi bisa merasakan ini asruknya ini benar-benar masuk atau dia hanya diam aja waktu mur diputar. Nah, ini kok saya sempat ragu juga sih ya. Ini sempat ragu masangannya, kemungkinan ini masuk tapi kok ya masuk sih. Nah, kelihatan ya. Nah, memang butuh untuk keyakinan bahwa benar center. Ini masuk ini. Nah, kelihatan ya. Jadi bearingnya, celah bearingnya antara daun asruk dan rengkes ini mulai sempit ya, mulai sempit. Jadi ini pasti masuk. Nah, ini mulai ringan. Kalau udah center gini, putaran murnya itu ringan, ringan. Ya nggak ringan banget ya, cuman diputar gitu terasa masuknya, slep slep itu terasa. Dan waktu udah mentok itu set itu bisa diputar lagi nggak akan bisa. Ah, ini udah mentok ini, cek 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 itu mentok. Nah, ini sudah mentok ini. Baik, pastikan ya. So, ini kebetulan untuk Vario 25 ini stangnya agak pendek. Jadi meskipun di dalam gini, stangnya masih bisa keluar lah seperti ini. Hati-hati. Kalau stang yang model panjang, usahakan stangnya udah keluar ya dari lubang rengkesnya, itu udah keluar. Karena nanti begitu asal terpasang, kalau yang stang piston panjang nggak bisa. Oke, saya lepas
trackernya, alat tracker untuk pemasangan astruknya seperti ini. Nah, udah ya, ini udah pasti center. Kemudian saya tes, saya coba ini putarannya gimana, kelihatan nanti. Nah, ini celahnya, celah daunnya ini, daun dan rengkes ini sempit memang. Saya putar lancar, berarti oke, nggak ada kendala. Saya goyang-goyang asapnya pun nggak. Nah ini pastikan lurus ya, memang putarannya lurus. Ini memang sengaja ini saya percepat videonya untuk memastikan memang kelurusan diputar itu lurus ini. Oke, berarti nggak ada masalah. Kemudian sebelum pemasangan rengkes, saya pastikan dikasih tribun ya. Hati rengkesnya ini ya, pertemuan antara rengkes kanan dan kiri saya kasih tribun. Ya ini wajib sih, karena kan memang tidak ada packing ya. Biasanya kan ada packing kertas atau packing plat. Umumnya packing kertas, cuman ini memang tidak ada dari pabrikan, memang standarnya tidak ada. Tapi wajib dikasih silikon atau tribun. Saya kasih tribun. Ini saya pakai tribun besar. Nah, pastikan rata. Kalau saya sih biasanya tipis, tipis tapi rata. Nah, seperti ini. Ini tipis tapi rata. Nah, ini tipis tapi rata. Jadi untuk tribunnya memang nggak terlalu banyak. Saya tipis-tipis aja. Di rengkes kiri tipis, rengkes kanan tipis. Jadi kan rata ya. Nah, ini busing. Jangan sampai lupa busingnya. Busing, ada dua busing ya, ada bos, seperti busing bos itu, bos dari diral atau alumini itu yang ada di lubang rengkes ya. Ada dua, di bawah bagian depan dan di belakang bagian atas. Nah, ini kasih tribun juga, ini rengkes bagian kanan ini. Kalau yang pendek ini yang bagian kanan ini. Tadi kan yang bagian CVT ya, yang sebelumnya. Nah, ini saya kasih tribun, makanya bos atau busingnya saya pindah di rengkes yang sebelah kiri. Jadi untuk memudahkan aja pemberian tribunnya. Nah, tipis saja. Kebiasaan saya sih memang tribunnya tipis tapi rata, kanan kiri dikasih semuanya. Baiklah, setelah kasih tribun seperti ini, busing udah terpasang ya. Bawah ada busing, atas bawah, depan, atas, belakang. Kemudian pastikan ya lurus dengan as standar tengah itu lurus. Ini masuk. Ini pasti ya, pastikan ini pasok dulu. Kalau udah masuk, kemungkinan pasti center, tapi ada bos ya, ada busingnya. Jadi memastikan senternya di busing itu. Bisa dibantu dengan dipukul pakai palu karet atau palu kayu, jangan pakai palu besi ya. Nah, ini masuk ini. Memang ada agak beratnya, agak seretnya itu di bagian busing ya, karena memang busing fungsinya untuk biar antar rengkes kanan dan kiri itu bisa lurus center seperti ini. Oke, saya tekan-tekan dengan tangan, begitu lurus langsung plek ya, diratakan dengan tangan pun udah lurus. Nah, ini kemudian ada 3 panjang baut ya, baut untuk rengkes ini ada 3, maksudnya 3 macam panjangnya ini. Panjangnya ada 3 macam. Nah, ini untuk yang sedang, ini ukuran baut sedang, ini saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Ada 4 yang panjang, yang 2 sedang, yang 4 lagi lebih pendek. Jadi ada 3 ukuran tip panjangnya. Ini yang panjang ini di sini, di sini, di sini, dan paling depan di sini. Ini yang panjang-panjang ya. Saya kebiasaan sih yang biasanya saya pasang oli ya. Pasang oli. Saya berikan oli di bulir bautnya. Untuk memastikan aja sih, biar pemasangannya lebih mudah nanti bautnya. Setelah terpasang baut-bautnya ya tinggal kencengin aja sih. Nah, ini yang baut-baut yang panjangnya yang sedang ya. Ada 2 ini. 2. Kemudian sama sih semuanya, saya bagian ulurnya saya kasih oli. Ini yang bagian pendek, ini yang pendek-pendek. Ini yang ini ya, bagian dalam ini yang kena oli. Seperti ini. Ini yang pakai kena oli. Dan ini yang enggak, yang di luar. Jadi yang kena oli biasanya bautnya ada bekasnya oli ya. Jadi lebih mudah lah. Jadi tempatnya yang kena oli itu ada 2.
Jangan kencengin ya, seperti inilah, kencengin seperti biasa. Usahakan pengencangannya rata. Kalau saya sih manual ya, masih pakai kunci T seperti ini, manual aja. Oke, usahakan agar plek dulu. Kalau sudah plek, nah, dicek ya. Waktu dikencangkan dicek putaran asuknya, dicek lagi. Oh, putaran asuknya masih ringan. Oke, khawatirnya kan asuknya nanti malah putarannya lebih berat. Dikhawatirkan sih itu. Ya, setelah ini lanjut di video setelah ini, pasang blok, pasang lain-lain. Oke ya, sampai jumpa lagi.